Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Makasih juga yang udah klik video ini. Hari ini bahas apa ya? Bahas domba dorper ya teman-teman. Domba sultan lah. Domba sultan tuh dorper, terus awasi, terus domba-domba elit. Domba elit. Sebenarnya sekarang ini kan banyak banget ya teman-teman, maksudnya di FB atau di forum-forum gitu, teman-teman tuh kayaknya domba ini jadi primadona gitu. Jadi setiap orang hampir nanyain, ada for dorper F1 nggak, ada dorper full blood nggak gitu. Tapi padahal teman-teman kalau dikasih tahu harganya, kalau misalnya ada harganya segini, teman-teman sebenarnya juga belum tentu jadi beli gitu loh. Karena yang saya tahu domba dorper full blood itu kalau jantan tuh harganya sekitar 20 juta, ada yang lebih malahan. Ya sekitar segitulah. Nah, kalau teman-teman tahu harganya segitu, teman-teman lanjut mau beli apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya lanjut mau beli apa pikir-pikir gitu. Nah, saya senang-senang aja sih kalau misalnya dunia peternakan tuh ada domba jenis baru, misalnya domba dorper, ada ini, jadi menambah criss cross, menambah genetik bagus dalam peredaran domba di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah domba dorper ini akan mampu mengatasi masalah peternakan di Indonesia, dalam arti mampu memberikan kesejahteraan bagi peternak. Nah, kalau pertanyaannya begitu, kita mulai ngomong serius nih, mulai kita rinci satu persatu. Teman-teman, sebenarnya kita butuh nggak sih domba elit atau domba sejenis domba elit dengan perawatan manja, terus dengan biaya operasional super tinggi? Nah, karena setahu saya kalau domba-domba yang model elit begitu, itu teman-teman juga harus memberikan pakan atau memberikan kebutuhannya supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal tuh teman-teman juga harus penuhi kebutuhannya. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dalam arti mungkin nutrisinya atau mungkin segala macam, apakah teman-teman itu mendapatkan manfaat dari beternak domba dorper? Ujung-ujungnya beternak ini kan dapat keuntungannya teman-teman, dapat manfaat lah, dan manfaatnya itu menurut saya duit. Jadi yang dibutuhin kita tuh sebenarnya itu kan kita lagi kekurangan stok pangan ya, kita tuh lagi krisis pangan, di mana-mana tuh krisis pangan. Jadi kita tuh kekurangan daging ibaratnya. Yang dibutuhin kita itu sebenarnya adalah domba yang gampang perawatannya, terus tahan dari segala rintangan, mampu bertahan dari segala musim, terus juga mudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Kalau kesemuanya itu bisa dipenuhi oleh domba tersebut, menurut saya domba itu yang paling bagus untuk kita rawat. Sekarang pertanyaan saya gini deh, kalau misalnya teman-teman beli misalnya domba dorper pejantan, misalnya harganya 20 juta. Teman-teman beli harganya 20 juta, terus dia ngawinin domba punyanya teman-teman, yang misalnya betinanya itu biasa. Berarti nanti kan anaknya itu F1. Nah,
Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merawat dalam jumlah banyak atau merawat misalnya semuanya nanti melahirkan cempe segala macam. Teman-teman yakin nggak sih bisa jualan itu cempe-cempenya itu dengan harga yang teman-teman itu mau? Sekarang teman-teman beli misalnya pejantannya 20 juta. Nggak mungkin dong cempenya teman-teman jual dengan harga sejuta. Ya kali. Pasti teman-teman nanti kan pengennya itu cempe-cempenya kan dijualnya misalnya umur 10 bulan atau misalnya ya 10 bulan lah, udah cukup lepas sapi, udah lewat masa lepas sapi. Itu pengen jualnya itu harganya misalnya 5 juta, 6 juta gitu cempe-cempeannya. Pertanyaan saya teman-teman, kebutuhan akan cempe-cempe F1 itu banyak nggak sih? Teman-teman misalnya bawa ke pasar, teman-teman nanti mau ditawar cempenya harga 1,5 juta, 2 juta, teman-teman tersinggung karena dia itu punya darah dorper. Tapi teman-teman nggak tahu kalau di pasar itu domba disembelih buat disate, buat segala macam. Pada ujung-ujungnya adalah motif ekonomi yang teman-teman cari. Kalau teman-teman ujung-ujungnya adalah berjualan dengan gampang, dengan siklusnya mudah, teman-teman kenapa nggak memanfaatkan domba yang sudah ada di teman-teman, ternak sebanyak-banyaknya? Saya kok gimana ya, bukannya saya nggak apa-apa, senang-senang aja, nggak masalah, sama sekali nggak masalah, no hard feeling ya, saya nggak masalah. Maksud saya adalah kalau motivasinya buat menambah keuntungan, buat dapat keuntungan dengan sebesar-besarnya, ya saya sih lebih memilih domba-domba biasa kayak gini. Perawatannya juga gampang, dijualnya juga gampang sesuai harga pasar. Jadi motif ekonomi saya kecukupi. Motif ekonomi yang pengen saya rawih itu bisa. Sekarang kalau misalnya saya domba dorper, saya jual murah, ditawar misalnya pedagang ditawar murah, sayanya tersinggung. Saya jual mahal nggak laku karena dia ya namanya juga domba, tetap aja domba. Terus dijual mahal nggak ada yang nawar, dijual murah laku, dirawat terus juga rugi, pakannya jalan. Ya menurut saya motif ekonominya nggak dapet, nggak nyampe gitu. Ujung-ujungnya adalah kebutuhan kita itu kebutuhan sembelihan, kebutuhan untuk disembelih, untuk kekah, untuk pasar sate, untuk kurban, untuk ini. Jadi pasar hobi itu cuma menguasai berapa persen sih, cuma berapa persen dari kebutuhan nasional, dan menurut saya nggak maksimal. Jadi kalau misalnya merawat terus senang, antusias tapi tidak mendapatkan motif ekonomi, ya menurut saya percuma, buat apa gitu. Karena ya itu yang saya ceritain tadi, kalau teman-teman misalnya ngerawat domba dorper atau misalnya anakannya segala macam, teman-teman mau ditawar harga murah nanti teman-teman tersinggung, mau dijual murah nanti teman-teman rugi karena bibitnya aja mahal, karena ini mahal. Teman-teman mau biarin, mau rawat terus juga rugi, pakannya jalan terus. Jadinya motif ekonominya nggak dapet teman-teman. Tapi saya tetap mendukung teman-teman punya domba dorper, punya ini saya tetap mendukung, karena siapa tahu nanti criss crossnya segala macam, lama-lama ya murah juga, lama-lama banyak domba generasi atau misalnya turunannya yang udah jauh genetisnya, artinya dapat sedikit manfaat, dapat genetis yang bagus dari domba-domba yang ujung-ujungnya nanti bakal disembelih. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Makasih banyak udah ngikutin saya. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Ikutin saya juga di Facebook, di TikTok, di IG. Jangan lupa ikutin saya di Tokopedia teman-teman. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.